Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah beri kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi sebagian daripada kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan limpahan rahmat salawat tersebut sampai kepada beliau, keluarga, sahabatnya, dan juga insyaAllah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi seperti biasa, mari kita buka pengajian kita dengan terlebih dahulu membacakan tawassul dan doa. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila mu'alif hazal kitab Asy-Syaikh Ad-Doktor Mustafa Tib Al-Bughah. Summa ila ruhi Abu Syuja'. Allahumma nafa'na bi ulumihimah. Summa ila masyaikhina wa asatizatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan materi kita yang kemarin kita kaji di bulan Ramadan. Terakhir di bulan Ramadan itu bab qirat atau pemberian modal kepada orang lain untuk dikelola. Nah, sekarang kita masuk pada bab musaqqah. Bab musaqqah, fasal musaqqah. Wal musaqqatu jaizun ala nakhli wal karmi. Musaqqah atau irigasi, pengairan atau pengelolaan kebun gitu. Itu hukumnya boleh bagi nakhl. Nakhl itu kurma atau anggur. Tapi di syarahnya kata Profesor Dr. Tib Al-Bughah, beliau mengatakan bahwa wa fil mazhabil qadim li Syafi'i rahimallahu taala jawazzaha fi kulli asjaril musmarati, yaitu boleh di dalam qaul qadim mazhab Imam Syafi'i itu membolehkan akad musaqqah di dalam setiap pohon yang berbuah. Di halaman 153 bahkan gitu. Nah, saya kasih definisi dulu apa itu musaqqah. Jadi musaqqah itu adalah akad kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, begitu gitu ya, kurang lebih begitu ya. Nanti ada yang mirip-mirip kayak tumoyo, itu ada yang mirip-mirip, tapi ini bukan tumoyo. Kalau tumoyo kan kemungkinan dua, lahan kosong lalu kemudian disuruh orang lain untuk bekerja di kebun itu, bibit kita tanggung atau bibit pekerja yang tanggung. Musaqqah adalah akad kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap
untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati atau keuntungan yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Jadi Yadi punya kebun, Yadi sedia bibit, Yadi bilang Pak anak Ustaz tanang patape kobong, tapi ini bukan bahagi pohong, tapi bahagi presentasi apa hasil panen. Kalau tumoyok kan bahagi apa? Bahagi pohong. Jadi tanah yang dibahagi dua. Kalau musaqah itu apa namanya? Buah pas panen nanti itu disepakati berapa bagi pekerja, pengelola, dan berapa bagi pemilik lahan. Mau itu tanaman tahunan ataupun tanaman bulanan, begitu ya, tanaman tahunan atau tanaman bulanan. Gitu. Walaha syartani. Di dalam musaqah itu ada dua syarat. Gitu ya. Ahaduhuma, satu diantaranya ayuqaddiraha bimuddatin maklumatin. Si pemilik lahan harus menentukan akad musaqah itu pada waktu yang jelas, waktu yang ditentukan. Jadi berapa lama kebun itu dikelola oleh penggarap, begitu. Berapa lama kebun itu dikelola oleh penggarap. Gitu. Saya ulangi ya. Jadi musaqah diperbolehkan untuk pohon kurma dan anggur dengan dua syarat. Itu kalau di matannya. Tetapi disebutkan di dalam syarah penjelasan kitabnya bahwa ini berlaku untuk setiap tanaman, berlaku untuk setiap tanaman. Karena di sini disebutkan fasabata dzalika fin nakhl bin nas. Kalau kurma itu ditetapkan berdasarkan nas. Nas itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW a'ta Khaybar bi syarti ma yakhruju minha min samarihi aw zar'i, yaitu Rasulullah memberikan satu bagian kepada penduduk Khaybar dari apa yang mereka panen dari buah-buahan atau tanaman di Khaybar tersebut. Jadi Rasul punya tanah, di situ ada tanah kaum muslimin yang dikelola oleh penduduk Khaybar, yang dibagi hasilnya, gitu. Nah, jadi waktunya dulu di pemilik lahan menentukan jangka waktu. Jadi pemilik lahan menentukan jangka waktu pengelolaan, berapa tahun itu dikelola, begitu. Seumur hidup kah, 10 tahun kah, atau seterusnya, gitu. Yang kedua, wasani ayu ayyana lil amili juz'an ma'luman min samarati. Pemilik lahan harus menentukan satu bagian atau beberapa bagian yang jelas dari panen kebun tersebut. Kalau misalnya cingke atau kelapa atau rica, pala misalnya, dari 100% berapa persen bagian pekerja, berapa persen bagian pemilik lahan. Jadi sudah disampaikan, bukan nanti jo pas mau panen kong torang dua mau baku hitung. Nggak. Dari sekarang diperjelas, sejak awal diperjelas berapa persen hasil itu untuk penggarap dan berapa persen bagi pengelola, gitu. Syaratnya dua, tentukan berapa lama, kemudian tentukan hasil bagian dari masing-masing, baik itu penggarap maupun pemilik lahan, gitu. Bisa ya, bisa dipahami, gampang kan? Itu namanya akad musaqah, akad musaqah. Nah, proses pengerjaannya ada dua. Proses pengerjaannya ada dua.
Summa amalu fiha ala darbaini gitu. Proses pekerjaannya terbagi dua macam. Amalun ya'udu naf'uhu ila thamarati fahuwa 'alal 'amil. Setiap pekerjaan yang manfaatnya gitu, pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah-buahan, maka itu menjadi tanggung jawab fahuwa amil gitu. Fahuwa 'alal 'amil itu menjadi tanggung jawab pekerja. Jadi setiap pekerjaan yang berkaitan dengan buah, baik itu berarti mau kasih bersih, karena itu berkaitan dengan apa? Buah kan, kalau bersih DP pohon, DP pupuk segala macam, bah pupuk segala macam, bah seleser, itu tanggung jawab siapa? Pekerja, bukan tanggung jawab pemilik lahan gitu. Sementara wa amalu ya'udu naf'uhu ilal 'aradi fahuwa 'ala rabbil mal. Setiap pekerjaan yang manfaatnya kembali ke tanah, ke kebun itu, maka itu tanggung jawab pemilik lahan. Jadi pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan tanah, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik lahan gitu, atau pemilik modal. Begitu ya. Itu. Jadi dasar hukumnya adalah tadi bahwa Rasulullah memberikan kepada penduduk Khaybar setengah buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan di kebun yang ada di Khaybar tersebut. Itu dasar dalil dasar musaqqah begitu. Pasal yang terakhir yaitu ijarah. Ijarah ini adalah sewa menyewa, sewa lahan. Bukan, sewa menyewa. Jadi berkaitan dengan upah. Gitu. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma baqai ainihi sahat ijaratuhu. Adapun setiap sesuatu yang memungkinkan untuk bisa diambil manfaat, kemudian ma baqai ainihi, barangnya tetap utuh. Barangnya tetap utuh, yang tidak berkurang, maka itu sah untuk disewahkan atau disewa. Berarti kalau macis itu bukan sewa, bukan pinjam, beli, minta lah, atau DP api kan, karena itu berkurang kan? Berkurang enggak? Berkurang. Kalau lilin minta atau dibeli, enggak boleh di apa? Dipinjam atau disewa. Karena itu barang yang pasti berkurang. Ada manfaatnya, tapi barangnya tidak akan utuh kalau dipakai. Ya kan? Manfaat dari barang itu ada, tapi kalau digunakan hilang atau berkurang. Begitu. Saya ulangi. Jadi segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaan barang itu tetap utuh, gitu, tidak berubah, tidak berkurang, maka boleh menyewakannya jika manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu perkara tersebut. Nah ini, iza qudirat manfaatuhu bi ahadil amrayni, jika manfaatnya ditentukan berdasarkan dua hal. Pertama, bimuddatin au amalin, ditentukan berdasarkan waktu atau pekerjaan. Jadi kalau sewa barang, perjelas berapa lama. Kalau mempekerjakan orang, perjelas berapa lama. Akadnya apa? Begitu. Akadnya apa? Kalau sebuah pekerjaan dikerjakan dengan sukarela, tanpa ada pembicaraan, tidak ada akad sewa di awal, maka di akhir tidak boleh meminta upah. Karena itu sifatnya sukarela. Misalnya begini, Bas hari-hari di masjid, lihat itu keran patah misalnya, Bas inisiatif kasih bayi-bayi, tidak ada akad dengan pengurus masjid untuk bekerja di situ, Bas tidak boleh ambil upah, tidak boleh ambil upah. Tapi menerima hadiah boleh? Iya, boleh. Gitu ya.
Atau inisiatif bacor, baplester masjid, gitu kan? Habis itu minta upah, kalau tidak dibayar tidak ada soal, karena tidak ada akad sewa di awal. Sama dengan saya misalnya ceramah, sejak awal itu tidak ada pembicaraan berapa mau dikasih berapa, ya kan? Sampai pulang kalau tidak dikasih uang, ya jangan bilang nggak ada perasaan segala macam. Ya kan memang sejak awal tidak ada apa? Tidak ada akad. Tidak ada akad. Kurang yang mbak undang tahu diri. Gitu. Jadi mesti ada apa? Ada akad sejak awal. Ada akad sejak awal. Jadi kita ini kadang yang tidak ada akad kong berkurang hati, kong bilang tidak ada perasaan. Kan sejak awal memang tidak ada akad. Gitu. Karena akad itu yang akan menjadi penentu bagi kita. Apa status pekerjaan atau status barang ini? Disewahkah? Atau kemudian dipinjamkah? Atau dihibahkan? Atau seterusnya gitu. Jadi perjelas. Gitu ya. Nah, ongkos ijaro atau sewa harus dibayar tunai. Ongkos ijaro atau sewa itu harus dibayar tunai. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati. Kalau kemudian memutlakkan ijaroh, misalnya begini, Mas, kerjakan ini lantai 2 pasang tehel, begitu. Ongkosnya sekian, begitu. Habis bekerja harus langsung dibayarkan, atau ada kesepakatan gaji bayar per minggu harus segera dibayarkan. Tapi kalau kemudian kecuali dia bilang manakala ini dibicarakan nanti mau cair itu proposal 50 juta kau mau bayar. Nah, kalau begitu ya berarti nanti tunggu. Nah, itu ditempo, itu DP nama. Itu ditempokan ila ayustaroto takjila. Iya, kecuali disyaratkan nanti bayar nanti gitu, nanti diutang. Nah, ya sudah, tidak ada persoalan kalau dibayar utang. Begitu. Kalau disepakati di awal. Gitu ya, disepakati di awal. Wala tabtulu ijaratu bimauti ahadil mu'ta'aqadaini. Akad ijaro itu tidak batal sebab mati salah satu dari dua pihak yang berakad. Tidak batal, tetap mesti dibayarkan. Baik pekerja ataupun yang memiliki pekerjaan itu meninggal, tetap harus dibayarkan kepada yang berhak manakala telah terjadi akad ijarah. Jangan bilang so mati nomo tagi, tidak cerita. Kalau dia jenis pekerjaannya tidak selesai, bayarkan sebatas yang dia kerjakan. Walatab sudah. Watab tulu bitalafil aini al mustajaroti. Kemudian batal akad akad sewa manakala barang yang disewa itu rusak. Gitu, barang yang disewa itu rusak. Barang itu rusak di tangan orang yang menyewa. Kalau dia rusak bukan karena kecerobohan penyewa, tapi dia rusak memang normal, dia rusak. Mobil itu muatnya 7 orang, dia muat 7 orang bahkan kurang. Tiba-tiba pecah ban, yang tanggung jawab ganti ban baru atau servis ban itu bukan penyewa, pemilik barang, yang punya oto. ganti baru malah. Iya, dia harus mendatangkan mobil baru atau minimal ban yang lain untuk mengganti itu. Bukan penyewa, beda dengan pinjam. Kalau pinjam kemudian pecah ban, yang ganti rugi peminjam. Kalau sewa yang mendatangkan yang ganti rugi itu siapa?
pemilik barang. Begitu. Gitu ya. Pemilik barang. Nah, sekarang apa saja yang bisa di dalam hal ibadah? Apakah terjadi praktek ijarah, sewa, bayar upah, begitu kan? Kalau di Fathul Mu'in disebutkan begini, fala yasihu al istijaru lil ibadah. Fala yasihu, maka tidak sah al istijaru, apa menyewa, lil ibadah, untuk perkara ibadah. Tajibu fiha niyatu ghairu nusukin kasolati, yang mana di dalam ibadah itu wajib ada niat, kecuali nusuk, kecuali ibadah haji. Jadi kita itu kalau saki boleh menyewa orang untuk menghajikan kita, itu boleh. Gitu, haji badal ya kan. Jadi kita itu secukup mau naik haji, tiba-tiba kita saki, sobastor segala macam, ya dia mau pibah haji, ya dia yang meneruskan, ya dia yang pergi sewa Pak Yadi untuk menghajikan Pak kita, itu boleh. Tapi sholat itu tidak boleh disewa. Ibadah haji tidak ada niat. Nah, Tidak ada. ada niat, cuma di sini dikecualikan haji, gitu. Li'annal manfaata fi dzalika, karena sesungguhnya manfaat di dalam ibadah lil ajir, ialah bagi orang yang disewa, la mustajir, bukan bagi orang yang menyewa, begitu, bagi orang yang menyewa. Nah, sekarang misalnya begini. Ini agak krusial ini. Wal imamati, dan menjadi imam, walau naflin katarwi, walaupun sholat sunnah semacam tarwih. Jadi imam kemudian terjadi akad sewa menyewa, itu tidak boleh. Misalnya sholat tarawih karena bacaannya bagus, lalu disewa dia untuk jadi imam sholat tarawih, tidak boleh. Haram hukumnya. Tidak bisa. Itu berarti terjadi akad sewa menyewa kan? Tidak bisa. Tapi kalau tidak ada pembicaraan, lalu kita kasih hadiah dia, nah itu boleh. Kasih hadiah dia, pengelola masjid berinisiatif memberikan hadiah kepada imamnya yang menjadi imam, ya bukan imam masjid maksudnya ini. Jadi yang menjadi imam, siapapun maksudnya, begitu. Kenapa? Li'annal imam musallin li nafsihi, karena imam itu sholat untuk dirinya. Kenapa kewajiban? Kenapa harus dibayar? Jadi begitu. Nah, tetapi di syarah i'anatul talibin, justru yang muazzin itu harus digaji. Mesti. Berapa tahun? Lama ini. Bagi uang. Berapa tahun? Selama. Nah, bagaimana kalau misalnya pegawai syar'i misalnya, toh? Pegawai syar'i. Akad untuk membayarnya, mesewanya adalah dia jaga waktu, bukan dia sebagai imam. Dia menjaga waktu, memastikan sholat itu terlaksana pada waktunya. Bukan sebagai imam. Bukan dia sebagai imam, bekerja sebagai imam. Hati-hati nih akadnya ya, hati-hati akadnya. Imam usia sekali. Asal jaga waktu. Kita kasih 500 mana? 1 minggu ini Kemudian tinggal terus. Gitu ya. Ada pembahasan ini. ayo ngaji tadi itu bayar ngaji dah. Sudah wajib lewat. Selesai ini, Mas. Gitu ya. Hitung 3 tahun. Amma ma la yuhtaju ila niyatin, adapun sesuatu atau ibadah yang tidak membutuhkan niat, kal azan, seperti azan, wal iqamati, dan iqamat, fayasihu, maka sa al istijaru, menyewa, alaihi, kepada muazzin. Jadi sah akad sewa, misalnya pas azan ya, oke, yang penting 1 kali azan wanipiro gitu, itu sah. Tapi kalau jadi ente ba imam,
Yang penting bayar nih. Nah, itu tidak sah akad sewa menyewa di situ. Tapi kalau ya di bajaga masjid, memastikan sholat terlaksana pada waktunya, di titik itu yang kita gaji dia, itu sah. Bukan dia sebagai imam. Konsekuensi hukumnya itu jadi haram kan? Iya, tidak ada hak kepemilikan. Kalau akad tidak sah, tidak terjadi, tidak sah secara agama, maka kita tidak punya hak memiliki barang itu. Uang itu tidak punya hak. Konsepnya kalau yang pengelola masjid umpamakan BTM, kan akadnya tidak akan sah kalau terjadi sewa menyewa di awal itu imam tadi. Bagaimana kalau yang sewa imam itu terkait dengan pemerintahan sudah mana jadi imam dan dapat gaji dari desa? Insentif, istilah insentif. Imam ya? Iya. Insentif pegawai syari'i dan sama niatnya. Iya. insentif hanya akadnya. Akadnya yang diperjelas. Akadnya kan harus jelas. Buat ini dapat dengar semua ini. Pemerintah apresiasi itu mungkin. Bahasanya pemerintah apa? Apresiasi. Itu bahasa apresiasi memang. Nomenklaturnya jelas. Oh iya. Makanya dirubah ketika penyerahan honor itu akadnya dirubah. Iya. Hadiah, Kang. Iya. Bagi bendahara atau Iya. itu atau tanah dia berubah. Harusnya MUI meluruskan ini, Kang. Sikap pemerintah sudah benar. Cuman harus diluruskan pada proses akadnya. Ini hadiah ini. Iya. SPJ-nya itu. Bukan. Itu sudah tidak ada persoalan. Itu orang bukan administrasi, tapi administrasi Akadnya. Nah, sekarang begini. Watajhizil mayiti, dan seperti merawat mayat. Itu boleh. Jadi si pengurus fardu kifayah itu boleh tanya wani piro Iya, dibayar. berapa. Iya. Begitu itu bukan persoalan ibadah mahdoh yang tadi ya, yang kayak tidak boleh ada terjadi sewa menyewa. Gitu. Nah, orang kan kalau bicara pengurusan fardu kifayah itu seakan-akan ibadah yang tidak boleh sewa menyewa. Padahal justru di situ dia boleh memasang tarif, gitu. Boleh masang tarif. Terjadi akad dulu. Mau bayar berapa Pak kita? Pak mau urus. Nah, 2,5 tuh saja semua. Begitu. Nah, selama ini kan orang justru kalau ada orang pasang harga di situ, orang ke agama nomo. Iya, Orang mati no minta akang. So itu ngana keluarga belajar supaya yang mati itu ngana urus. So itu orang keluarga belajar supaya kalau ada pihak keluarga yang meninggal, orang yang urus. Kalau suruh urus di orang lain, harus bayar. Gitu. Wa ta'limil Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Itu sah. Guru mengaji. Gitu. Akad bayar. Jadi kalau piba antara anak mau mengaji, kong dia pe guru tanya Kang, 1 bulan 50.000. Jangan bilang ke agama mau jual begitu. Bukan, jual beli agama yang dilarang di ayat itu adalah fatwa orderan dari penguasa. Bupati ini bilang, Ustadz ini DP hukum bagaimana? Ini sih secara fikih ada khilaf. Tapi kalau mau ambil pendapat yang lemah, itu menguntungkan bagi bupati misalnya. Tapi ada pihak yang terzolimi. Tapi kita harus mengambil pendapat itu untuk memuaskan penguasa. Itu jual beli ayat di titik itu. Itu tuh jual beli ayat. Bukan itu mengajar Al-Quran, kompas ada apa DP nama, ada biaya, baru bilang ke agama mau di, kan begitu. Ya itu. Kullihi, semua Quran, au ba'dihi, atau sebagian yang lain, gitu. Wa in ta'ayana, sekalipun menjadi fardu ain apa itu mengajarkan Al-Quran alal mu'alim, atas pengajar. Karena dia menjadi fardu ain, yaitu bukan cuma kita pakai wajiban, itu lain juga. Mereka mau antar di sini bayar kita. Begitu dia. Begitu. Kayak yang tadi. Sebenarnya fardu kifayah itu kewajiban, tapi kalau mau sodorkan ke kita, bayar. berapa? 5 juta
Kan jadi begitu dia. Kita mau bayar apa kita gantung kepala gas. Kapan kali kubur. Gitu. Li khabari sahihi, karena hadis yang sahih, inna haqqamah, sesungguhnya paling berhaknya sesuatu, akhaztum, yang mengambil kalian, alaihi, atas itu sesuatu itu, ajron, berupa upah, kitabullah, ialah kitabullah. Jadi ngajar begini, ngajar Quran, kemudian menetapkan tarif atau membayar kepada pengajar, itu adalah ahaqqum ma akhaztum, paling hak gitu. Hak. Bas, panipiro. Kosong ini Ustaz. Kitabullah. Gitu. Masa di sekolah biar mahal bayar kan? Ini untuk keselamatan akhirat, maunya gratisan. Gitu. Kebalik ya. Nah, qala syekhuna, berkata guru kami, maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami, fi syarhil minhaj, di dalam kitab syarah minhaj, yasihu, sah apa al-istijaru, menyewa, li qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran, indal qabri, di samping kubur. Jadi ketika kalau di daerah Jawa ada tradisi ini, di kita tidak ada. Jadi kalau setelah pekuburan dikuburkan, orang lain pulang, itu ada orang yang baca Quran di kubur gitu kan, yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit gitu, mayit gitu. Itu sah. Ya kalau paling tidak kalau di itu kan dikiaskan berarti kayak tahlilan gitu. Jangan patron kan cuma imam dikasih upah. Kalau di Tasik semua yang hadir tuh dikasih. Kalau di pesantren, daerah pesantren, semua yang hadir tuh kena gitu. Oh iya begitu, di Bitung begitu. Orang minimal makan kan, minimal makan. Gitu. Nah itu yang berkaitan dengan apa? Ijarah. Jadi bahkan doa wa du'a'u ba'daha aqrabu ijabatan. Doa maksudnya doa juga di doa membaca apa? Membaca doa usai di membaca Al-Qur'an, lalu baca doa, di doanya itu dibayar, terjadi akad sewa menyewa di situ, itu tidak ada soal, sah hukumnya. Begitu, itu sah. Nah, lain hal itu. Lain hal itu. Ini bicara fikih ya. Kalau fikih itu sah apa tidak ketika terjadi akad itu. Gitu. Kalau di bab yang pertama tadi kan mesti jelas dulu barang ini. Jadi jelas akadnya, harus diperjelas akad. Kalau ini kan bab lain, berarti lain lagi DP. Di persoalan di kita ini, yang justru sesuatu yang harusnya terjadi kejelasan akad itu tidak diperjelas. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.